Malam itu, hujan tipis membasahi halaman depan klinik kecil di pinggir kota Mojokerto. Lampu neon berkelip redup, menerangi papan bertuliskan, Klinik Sehat Dr. Arini. Di dalam ruangan praktik yang hangat dan beraroma antiseptik, seorang wanita berusia 30-an sedang membereskan catatan pasien. Dialah Dr. Arini, dokter muda yang dikenal tegas, anggun, dan selalu menjaga jarak profesional dengan pasien-pasiennya. Namun, ada satu pasien yang berbeda. Namanya Ariel. Pria 32 tahun itu sering datang dengan alasan sepele. Kadang minta cek kesehatan, kadang suntik vitamin, kadang bahkan datang hanya untuk konsultasi ringan yang sebenarnya tak penting. Arini sering heran, kenapa Ariel begitu rajin berkunjung. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang membuatnya sulit menolak kedatangan pria itu. Ariel bukan pasien biasa. Cara bicaranya santai, penuh humor, dan kadang terlalu nakal untuk ukuran pasien. Tatapannya selalu dalam, seakan-akan bisa membaca pikiran Arini yang berusaha tetap profesional. Senyumnya seringkali membuat Arini salah tingkah, meski ia berusaha menutupinya dengan wajah serius. Suatu sore, saat klinik hampir sepi, Ariel datang lagi dengan senyum menggoda. "Dok, saya kayaknya butuh disuntik vitamin lagi. Badan saya rasanya kurang semangat," katanya sambil mengedipkan mata. Arini menghela napas, pura-pura kesal. "Kamu ini sering sekali minta suntik. Jangan-jangan alasannya cuma biar bisa ketemu saya?" Ariel tertawa kecil, lalu mendekat. "Kalau saya jujur, dokter marah enggak?" Arini menahan senyum. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, sebagai dokter, seharusnya ia menjaga batas. Tapi entah mengapa, setiap kali Ariel datang, batas itu perlahan memudar. Ada rasa aneh yang menyelinap, rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa yang membuatnya sulit tidur malam-malam setelah Ariel pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ariel berkata sesuatu yang membuat Arini terdiam cukup lama. "Dok, kapan-kapan, boleh nggak saya yang nyuntik dokter?" Kalimat sederhana, tapi terasa begitu provokatif. Arini tidak langsung menjawab, hanya menatap Ariel dengan tatapan bingung bercampur penasaran. Hatinya bergetar, seakan ia sedang berdiri di tepi jurang antara kewajiban profesional dan godaan yang menggairahkan. Disinilah cerita mereka dimulai. Kisah tentang seorang dokter wanita yang ingin tetap menjaga wibawa, dan seorang pasien nakal yang tahu cara membuatnya kehilangan kendali. Sebuah permainan kecil, berbahaya sekaligus manis, yang akan mengikat keduanya dalam rahasia penuh keintiman. Sore itu klinik sedang sepi. Hanya suara kipas angin tua yang berputar di langit-langit dan aroma antiseptik yang samar. Dokter Arini duduk di kursi kerjanya, sibuk memeriksa laporan pasien. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi. Wajahnya terlihat letih namun tetap memancarkan pesona anggun. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. "Tok, tok." Arini mendongak. Dari balik pintu muncul sosok yang tak asing. Ariel. Ia melangkah masuk dengan senyum santai, mengenakan kemeja abu-abu yang lengannya digulung hingga siku. Tatapannya tajam, penuh percaya diri. "Dok, saya datang lagi," ucapnya ringan. Arini mengangkat alis. "Ariel, baru kemarin kamu suntik vitamin. Sekarang mau apa lagi?" Ariel mendekat sambil menaruh tangan di dada, seolah kesakitan pura-pura. "Badan saya masih lemes, Dok. Rasanya cuma dokter yang bisa bikin saya segar lagi." Arini mendesah pelan. Ia tahu Ariel hanya mencari-cari alasan, tapi tetap saja membiarkannya duduk di kursi pasien. "Baiklah, kalau memang kamu butuh, saya siapkan suntikannya. Tapi jangan manja terus, nanti saya kapok melayani pasien seperti kamu," katanya, berusaha terdengar tegas. Ariel malah tersenyum nakal. "Kalau kapok, dokter pasti bakal kangen. Soalnya, tanpa saya, ruang praktik ini pasti sepi dan dingin." Arini pura-pura sibuk membuka bungkus jarum suntik, tapi pipinya mulai merona. Kata-kata Ariel entah kenapa terasa benar. Ia memang sering menunggu tanpa sadar kapan pasien usil itu datang lagi. Saat Arini berdiri menyiapkan suntikan, Ariel memperhatikannya tanpa berkedip.
Dari cara dokter itu mengancing jas putihnya, cara tangannya rapi mengambil kapas, hingga gerakannya yang hati-hati menuang cairan vitamin. Semua terlihat begitu anggun di matanya. "Dok," panggil Ariel tiba-tiba. Arini menoleh. "Apa lagi?" "Saya suka lihat dokter serius begini. Cantik banget. Jujur aja, alasan saya rajin suntik bukan karena vitamin, tapi karena dokter Arini sendiri." Jarum di tangan Arini hampir terjatuh. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Jangan bercanda yang aneh-aneh. Ariel, saya ini dokter. Kamu pasien. Jaga sikap." Namun Ariel hanya terkekeh. "Siapa bilang saya bercanda?" Suasana mendadak hening. Tatapan mereka bertemu sejenak. Mata Arini yang berusaha menolak, dan mata Ariel yang penuh keyakinan. Ada semacam listrik yang berlari di udara, membuat jantung Arini berdetak lebih cepat. Dengan sedikit gugup, Arini akhirnya mendekat untuk menyuntikkan vitamin di lengan Ariel. Ia membersihkan kulit pria itu dengan kapas alkohol. Saat jarinya menyentuh kulit hangat Ariel, tubuhnya seketika bergetar. Ariel menatapnya tajam, tak berkedip, seolah menikmati setiap detik kebersamaan mereka. "Jangan tegang, Dok. Tenang aja. Saya nggak akan gigit kok," bisik Ariel pelan. Arini merasakan wajahnya panas. Ia berusaha cepat menusukkan jarum, tapi justru tangannya sedikit bergetar. Ariel tersenyum lebar, seolah sengaja ingin membuatnya salah tingkah. Begitu jarum masuk, Ariel menahan napas lalu berbisik lagi. "Lembut banget. Kalau semua dokter kayak dokter Arini, saya rela disuntik tiap hari." Arini langsung menarik jarum dan memalingkan wajah, menutupi pipinya yang merah. "Kamu ini benar-benar pasien paling merepotkan yang pernah saya temui," ucapnya, berusaha terdengar dingin. Tapi Ariel hanya tertawa kecil. "Merepotkan? Tapi dokter nggak pernah menolak saya, kan?" Arini tak menjawab. Ia hanya menunduk, membereskan alat suntik, sembari dalam hati mengakui satu hal yang tidak berani ia ucapkan. Ariel memang merepotkan, tapi justru kehadirannya selalu ditunggu. Hari itu menjadi awal dari godaan-godaan kecil yang akan terus berkembang di antara mereka. Hari sudah mulai sore ketika Ariel kembali datang ke klinik. Langit berwarna jingga. Sinar matahari masuk melalui jendela besar, menyorot ruang praktik yang tenang. Dokter Arini baru saja selesai memeriksa pasien terakhir ketika pintu diketuk. "Tok, tok." Tanpa menunggu jawaban, Ariel masuk dengan senyum nakalnya. "Dok, masih buka? Saya butuh perawatan khusus. Lagi nih." Arini menatapnya dengan tatapan setengah lelah, setengah geli. "Ariel, kamu itu pasien atau penggemar rahasia klinik saya? Seminggu bisa 3 kali datang. Kamu ini sehat, kan?" Ariel duduk santai di kursi pasien, menyilangkan kaki. "Sehat, Dok. Tapi ada satu yang bikin saya nggak tenang." Arini menghela napas. "Apa lagi?" Ariel mendekat sedikit, lalu berkata pelan, "Saya penasaran rasanya jadi dokter. Gimana kalau gantian? Sekali saja, saya yang nyuntik dokter." Arini membeku di tempatnya. Ucapan itu membuatnya spontan menatap Ariel dengan tatapan terkejut. "Apa? Kamu mau nyuntik saya?" Ariel tersenyum lebar, menahan tawa melihat wajah Arini yang merah karena kaget. "Iya, Dok. Biar adil. Selama ini saya terus yang jadi korban jarum suntik. Sekali-sekali dokter juga merasakan bagaimana jadi pasien saya." Arini mencoba menahan tawa, tapi hatinya berdebar tak karuan. Dasar aneh. Mana bisa pasien menyuntik dokter? Itu melanggar aturan. Namun Ariel tidak menyerah. Ia bersandar ke kursi, matanya menatap dalam. "Kalau dokter takut sakit, saya janji hati-hati. Saya serius. Dok, anggap saja permainan kecil di antara kita." Arini terdiam, mencoba menahan diri. Tapi kata-kata permainan kecil itu entah kenapa berputar-putar di kepalanya. Ia tahu seharusnya menolak tegas. Namun bagian dari dirinya merasa penasaran. Bagaimana rasanya jika benar-benar duduk di kursi pasien, dan Ariel yang memegang jarum?
Untuk menutupi kegelisahannya, Arini berdiri dan membereskan meja. Kamu ini benar-benar pasien paling nakal yang pernah saya temui. Jangan macam-macam, Ariel. Namun Ariel berdiri juga, mendekat perlahan, membuat jarak mereka hanya beberapa langkah. Suara napasnya terdengar jelas. Dok, saya tahu dokter bukan cuma marah. Saya bisa lihat dari matamu. Ada rasa penasaran juga, kan? Arini menelan ludah, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Pipinya kembali merona. Kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Ia benci mengakui bahwa Ariel benar. Dengan suara agak bergetar, Arini berkata, "Pulanglah, saya masih punya banyak pekerjaan." Ariel hanya tersenyum tipis, lalu meraih tangannya sebentar sebelum benar-benar keluar. "Gak apa-apa kalau dokter belum siap. Tapi suatu hari, saya yakin dokter akan izinkan saya melakukannya." Pintu tertutup, meninggalkan Arini yang berdiri terpaku. Tangannya masih hangat karena sentuhan singkat tadi. Jantungnya berdetak kencang, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi dokter yang mengendalikan situasi, tapi pasien nakal itu yang perlahan menguasai hatinya. Malam itu setelah Ariel pulang, Dokter Arini tak bisa langsung tidur. Ia duduk di kamarnya, menatap kaca, sambil memikirkan kembali kata-kata Ariel. "Sekali-sekali dokter juga merasakan jadi pasien saya." Ia mengusap wajahnya sendiri. Gila, pasien itu benar-benar aneh. Tapi kenapa? Aku malah kepikiran, gumamnya pelan. Sejak saat itu, bayangan Ariel seakan terus menempel. Tatapannya yang dalam, senyum nakalnya, bahkan keberanian menantangnya. Semua membuat Arini merasa tidak biasa. Keesokan harinya, klinik kembali ramai. Arini mencoba fokus, namun dalam benaknya selalu terlintas apakah Ariel akan muncul lagi. Setiap kali pintu diketuk, ia diam-diam berharap itu Ariel. Sore menjelang, saat pasien terakhir sudah pulang, pintu kembali terdengar diketuk 2 kali. Tok, tok. Arini merasakan sesuatu di dadanya melonjak. Dan benar saja, Ariel masuk dengan wajah santai. "Dok, masih ingat permintaan saya kemarin?" katanya sambil duduk tanpa diundang. Arini melipat tangan di dada, mencoba terlihat tegas. "Ariel, saya sudah bilang jangan macam-macam. Itu ide gila." Namun Ariel tak mundur. Ia mendekat. Suaranya menurun seperti berbisik. "Dok, kalau dokter izinkan, saya janji nggak akan sembarangan. Saya cuma ingin tahu rasanya, dan saya ingin dokter percaya sama saya." Kali ini Arini menunduk, menahan napas. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Ada sisi dirinya yang ingin mengatakan, tidak. Tapi ada juga sisi lain yang penasaran dan diam-diam ingin merasakan pengalaman itu. "Kenapa kamu begitu ngotot?" tanyanya akhirnya. Ariel menatapnya lama, matanya serius. "Karena saya ingin lebih dekat sama dokter. Saya ingin ada sesuatu yang cuma kita berdua yang tahu. Rahasia kecil." Arini tercekat. Kata, "rahasia kecil," itu menggema di telinganya, menyalakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Jantungnya berdetak cepat, pipinya panas. Ia berusaha keras menutupinya dengan suara dingin. "Sudah, Ariel, jangan terlalu jauh. Kamu pasien saya, titik." Ariel tersenyum tipis, lalu berdiri. Sebelum melangkah ke pintu, ia menoleh dan berkata pelan, "Kalau dokter belum siap, saya tunggu. Tapi ingat, rasa penasaran itu lama-lama akan menang sendiri." Pintu menutup. Arini terduduk di kursinya, memegang dadanya sendiri. Degupnya kacau. Ia tahu Ariel ada benarnya. Rasa penasaran itu semakin lama semakin kuat, dan entah sampai kapan bisa ia tahan. Hari itu hujan deras mengguyur Mojokerto sejak siang. Pasien yang biasanya ramai berkunjung ke klinik tampak berkurang. Hingga sore menjelang, hanya ada satu pasien yang datang, seorang anak kecil bersama ibunya. Setelah selesai, klinik benar-benar sepi. Dokter Arini menutup buku catatan medis, menghela napas lega. Akhirnya tenang juga. Gumamnya, ia melepas masker, merapikan rambut,
lalu bersiap membereskan alat suntik yang belum sempat dikembalikan ke lemari. Saat itulah, pintu diketuk pelan. Tok, tok. Arini menoleh. Ia sudah bisa menebak siapa yang datang. Dan benar saja, Ariel masuk sambil menenteng payung basah. Bajunya sedikit lembab karena hujan. Senyumnya tetap sama. Nakal, percaya diri, sekaligus hangat. Dok, saya yakin hari ini klinik sepi. Jadi saya datang di waktu yang tepat. Ucapnya sambil menutup pintu. Arini mendesah, setengah kesal, setengah lega. Ariel, kamu lagi. Saya kira hujan begini kamu malas keluar rumah. Justru karena hujan, saya ingin cari alasan buat datang ke sini. Ariel duduk santai di kursi pasien. Dan, saya belum lupa soal permintaan kemarin. Arini langsung menegakkan tubuhnya. Jangan mulai lagi. Itu ide konyol. Ariel menatapnya lama. Senyumnya perlahan memudar menjadi ekspresi serius. Dok, saya tahu dokter selalu jaga wibawa. Tapi sekali saja, izinkan saya. Saya janji hati-hati. Tidak ada yang tahu. Hanya kita berdua. Suasana ruangan hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Arini merasakan hatinya berdebar kencang. Ia bisa saja mengusir Ariel sekarang juga. Namun kata-kata itu, tidak ada yang tahu, hanya kita berdua, mengguncang pertahanannya. Ia duduk di kursi kerja, menunduk. Ariel, kalau sampai terjadi apa-apa, kamu pikir saya bisa tenang? Ariel bangkit, mendekat perlahan, lalu berhenti tepat di hadapan Arini. Percaya sama saya, Dok, saya bukan mau macam-macam. Saya cuma ingin merasakan, dan membuat dokter juga tahu rasanya jadi pasien saya. Tatapan mereka bertemu. Arini menelan ludah. Wajahnya merona. Tangannya gemetar saat menaruh jarum suntik ke meja. Dalam dirinya terjadi pertarungan. Logika sebagai dokter yang melarang, dan hati seorang wanita yang penasaran. Akhirnya, dengan suara pelan ia berkata, "Baiklah, tapi sekali ini saja. Kalau kamu macam-macam, jangan harap saya izinkan lagi." Senyum Ariel kembali merekah. Kali ini lebih hangat daripada nakal. "Terima kasih, Dok. Saya janji." Arini duduk di kursi pasien. Untuk pertama kalinya, jantungnya berdetak keras. Lebih keras daripada saat ia menyuntik pasien. Ia menyingkap lengannya, mencoba tenang. Ariel mengambil kapas. Tangannya sedikit bergetar tapi tetap mantap. Ia membersihkan kulit Arini dengan perlahan. Sentuhannya hangat. Arini merinding, bukan karena dinginnya alkohol, tapi karena tatapan Ariel yang fokus pada dirinya. "Jangan lama-lama," bisik Arini. Suaranya bergetar. Ariel tersenyum tipis. "Saya ingin hati-hati. Kulit dokter terlalu halus untuk saya buru-buru." Arini menggigit bibir, menunduk, mencoba menahan gejolak yang aneh di dadanya. Akhirnya jarum kecil menembus kulitnya. Ia menahan napas, menutup mata sesaat. Bukan sakit yang ia rasakan, melainkan sensasi berbeda. Ada semacam keintiman yang tak bisa dijelaskan. Ariel begitu dekat. Napasnya terasa hangat di wajah Arini. "Lihat, Dok, gak sakit, kan?" bisik Ariel lembut. Arini membuka mata perlahan, dan mendapati Ariel masih menatapnya. Jarak mereka begitu dekat, hingga ia bisa merasakan ketegangan di udara. Suntikan selesai. Namun tangan Ariel tidak langsung melepaskan lengannya. Ia menahannya beberapa detik, seakan enggan melepas. "Sekarang dokter sudah resmi jadi pasien saya," ucap Ariel pelan. Senyumnya kembali nakal. Arini menarik lengannya cepat-cepat, berusaha menutupi wajahnya yang memerah. "Kamu benar-benar keterlaluan." Namun dalam hati, ia tahu, ia sama sekali tidak menyesal. Justru ada perasaan baru yang tumbuh. Degupan aneh yang membuatnya menanti apa yang akan terjadi di pertemuan berikutnya. Sejak kejadian suntikan itu, hari-hari Arini tidak lagi sama. Ia masih bekerja seperti biasa, masih mengenakan jas putihnya dengan wibawa seorang dokter. Namun setiap kali masuk ke ruang praktik, bayangan Ariel selalu hadir. Sentuhan hangat di lengannya,
bisikan nakal di telinga, dan tatapan tajam yang seakan menelanjangi isi hatinya. Arini mencoba mengusir pikiran itu. Aku harus tetap profesional. Ariel hanya pasien. Tapi semakin ia menyangkal, semakin kuat bayangan itu datang. Dan seperti sudah diduga, Ariel kembali muncul. Sore itu klinik sudah hampir tutup. Arini sedang merapikan catatan medis ketika pintu diketuk. Tanpa perlu menebak, ia tahu siapa yang datang. Tok, tok. Pintu terbuka. Ariel masuk dengan senyum khasnya. Dok, saya datang lagi. Kangen, kan? Arini mendecak, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sedikit memerah. Kangen apanya? Kamu ini pasien paling bandel yang pernah saya temui. Ariel duduk santai di kursi pasien, menyilangkan tangan. Tapi dokter nggak pernah benar-benar melarang saya datang, kan? Itu artinya dokter juga menunggu saya. Arini terdiam. Bibirnya hendak membantah. Tapi kata-kata itu seakan membekukan lidahnya. Ariel benar. Di balik sikap dinginnya, ia memang menunggu. Ariel mendekat. Suaranya pelan. Matanya menatap tajam. Dok, kemarin saya sudah nyuntik dokter. Rasanya luar biasa. Bukan karena jarumnya, tapi karena momen kita. Saya ingin lebih dari itu. Arini menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Maksud kamu, apa lagi yang mau kamu lakukan? Ariel tersenyum nakal. Saya ingin dokter percaya lebih. Bukan cuma soal suntikan, tapi soal kedekatan kita. Arini menunduk. Jemarinya menggenggam pena di meja, berusaha menahan gemetar. Ariel, ini salah. Kita tidak seharusnya. Belum sempat ia melanjutkan, Ariel sudah berdiri di belakang kursinya. Ia menunduk, mendekatkan wajah ke telinga Arini. Napasnya hangat, membuat bulu kuduk berdiri. Salah kalau kita pura-pura nggak merasakan apa-apa. Dok, bisiknya. Arini menutup mata sejenak. Tubuhnya kaku, tapi hatinya bergetar hebat. Ia tahu harus menolak, tapi bibirnya sulit mengeluarkan kata. Ariel kemudian berjalan ke depan, berdiri tepat di hadapannya. Dok, sekali saja, lepaskan kendali. Bukan sebagai dokter, tapi sebagai wanita. Percaya sama saya. Tatapan mereka bertemu lama. Arini bisa melihat kesungguhan di mata Ariel, meski terselip senyum nakal. Dalam keheningan itu, suara hujan tipis di luar seakan jadi musik pengiring. Akhirnya Arini berdiri, menatap Ariel dengan wajah merah. Kamu benar-benar keterlaluan. Tapi entah kenapa, saya tidak bisa membencimu. Ariel tersenyum, lalu dengan perlahan meraih tangan Arini. Ia menggenggamnya erat, menyalurkan kehangatan. Kalau begitu, jangan lawan. Nikmati saja. Arini tidak menarik tangannya. Untuk pertama kalinya ia membiarkan pasiennya menyentuhnya tanpa rasa bersalah. Ada rasa takut, tapi juga rasa lega. Seolah ia akhirnya menerima bagian dari dirinya yang selama ini ia tekan. Mereka duduk berhadapan di kursi pasien. Ariel masih menggenggam tangan Arini. Ibu jarinya mengusap lembut punggung tangannya. Arini menunduk, wajahnya merah, namun tidak melepaskan genggaman itu. Dok, kata Ariel lirih, kita mungkin tidak bisa jujur di depan orang lain, tapi di sini hanya ada kita berdua. Saya ingin hubungan ini jadi rahasia yang manis. Arini mengangkat wajah, menatapnya. Ada air tipis di sudut matanya, bukan karena sedih, tapi karena hatinya campur aduk. Ia akhirnya mengangguk pelan. Ariel, jangan kecewakan saya. Ariel tersenyum hangat, lalu merapatkan tubuhnya sedikit. Saya janji, saya tidak akan mengecewakan. Justru saya ingin jadi alasan dokter merasa hidup. Dalam ruangan itu, batas profesional antara dokter dan pasien perlahan runtuh. Yang tersisa hanyalah dua orang dengan perasaan yang tak bisa lagi mereka tolak. Beberapa minggu berlalu sejak Arini membiarkan Ariel menggenggam tangannya di ruang praktik. Sejak hari itu, ada perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali pintu klinik diketuk, dadanya berdebar lebih kencang. Setiap kali ia melihat wajah Ariel, pipinya otomatis memanas.
Ia masih dokter. Ia tahu batas. Tapi hatinya sudah tak bisa lagi membohongi diri sendiri. Hari itu klinik kembali sepi. Hujan rintik-rintik turun di luar. Aroma tanah basah meresap ke dalam ruangan. Arini sedang membereskan alat suntik ketika pintu diketuk. Tanpa menoleh pun ia tahu siapa yang datang. Ariel, bisiknya. Pria itu masuk dengan senyum hangat. Berbeda dari biasanya, kali ini ia tidak langsung bercanda. Ia hanya menatap Arini, lama, dengan tatapan yang membuat waktu seakan berhenti. "Dok," ucapnya pelan, "saya nggak bisa berhenti mikirin kita. Sejak hari itu, saya merasa kita punya sesuatu yang tidak boleh hilang." Arini menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. "Kamu sadarkan, kalau hubungan kita ini salah? Kalau orang tahu, karir saya bisa hancur." Ariel mendekat, menatapnya lebih dalam. "Kalau begitu, biarlah ini jadi rahasia kita berdua. Tidak ada yang tahu. Tidak perlu ada yang tahu." Arini menelan ludah. Ada rasa takut, tapi juga rasa lega. Rahasia itu memang menakutkan, tapi justru membuatnya merasa istimewa, karena hanya ia dan Ariel yang saling mengerti. Ariel duduk di kursi pasien, kali ini dengan senyum nakal yang kembali muncul. "Dok, bagaimana kalau hari ini gantian lagi? Tapi bukan saya yang nyuntik dokter. Saya ingin dokter yang nyuntik saya." Sambil Arini mengangkat alis. "Sambil apa?" Ariel menyenderkan tubuh ke kursi, lalu berkata pelan, "Sambil kita jujur. Saya ingin dokter bilang terus terang. Apa dokter juga merasakan sesuatu untuk saya?" Arini tercekat. Tangannya gemetar saat menyiapkan suntikan. Ia membersihkan lengan Ariel dengan kapas, mencoba fokus. Tapi tatapan Ariel menusuk, seolah tak memberi jalan keluar. Jarum masuk ke kulit Ariel, tapi saat itu justru mulut Arini bergetar. Aku tidak bisa bohong lagi, Ariel. Ya, aku merasakan sesuatu. Aku menunggumu datang. Setiap kali." Ariel tersenyum puas. Matanya berbinar. "Itu saja yang saya tunggu, Dok." Ia lalu menggenggam tangan Arini yang masih memegang jarum suntik, menahannya di sana. Keheningan ruangan dipenuhi detak jantung yang berpacu cepat. Setelah suntikan selesai, Ariel tidak melepas tangan Arini. Ia menariknya perlahan, hingga dokter itu berdiri begitu dekat dengannya. "Mulai hari ini, kita bukan cuma dokter dan pasien. Kita adalah rahasia yang hidup di balik pintu ini." Arini menatapnya, mata berkaca-kaca. Ada rasa takut, namun juga rasa damai. Ia tahu keputusan ini berisiko, namun ia juga tahu penolakan tak lagi mungkin. "Aku percaya padamu, Ariel," ucapnya lirih. Ariel mengangguk, lalu membisikkan di telinganya, "Percayalah, aku akan selalu datang, bukan lagi untuk vitamin, tapi untukmu." Arini menutup mata, tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyerah pada perasaannya. Hari-hari terus bergulir. Klinik kecil itu tetap tampak biasa bagi orang luar. Pasien datang, pasien pergi. Dokter tetap melayani dengan sabar. Namun bagi dokter Arini dan Ariel, ruangan itu sudah menjadi saksi sebuah rahasia besar. Setiap kali pintu terkunci dari dalam, dunia luar seakan lenyap. Yang tersisa hanyalah mereka berdua, dokter yang dulu keras menjaga batas, dan pasien nakal yang berhasil menembus pertahanan hatinya. Arini sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini salah? Ya, ia tahu ada risiko besar. Jika terbongkar, reputasi dan karirnya bisa hancur. Tapi setiap kali Ariel menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan, keraguan itu sirna. "Selama kamu di sini," kata Ariel suatu sore, "aku nggak peduli dunia di luar. Aku hanya butuh dokter dan wanita yang sekarang ada di depanku." Arini menunduk, tersenyum tipis, pipinya bersemu, jantungnya berdebar seperti remaja jatuh cinta. "Kamu benar-benar gila, Ariel. Tapi entah kenapa, aku bahagia bersamamu." Tak ada yang tahu bahwa setiap suntikan vitamin, setiap alat yang disiapkan Arini,
menjadi simbol permainan rahasia mereka. Itu bukan lagi sekadar tindakan medis. Itu adalah alasan bagi mereka untuk bertemu, untuk mendekat, untuk menyentuh. Kadang, di malam sepi, Arini duduk di kamarnya sambil memandang tangannya sendiri. Tangan itu pernah bergetar ketika Ariel menggenggamnya. Tangan itu pula yang dulu ia gunakan untuk menolak. Tapi kini justru mencari-cari kehangatan yang sama. Ia tersenyum sendiri, meski ada rasa takut di dalamnya. Aku sudah jauh melangkah. Tapi, kenapa hatiku merasa tidak ingin kembali? Bagi Ariel, Dokter Arini bukan lagi sekadar dokter cantik yang ia goda. Ia telah menjadi seseorang yang ia hormati sekaligus cintai dengan cara yang liar, penuh kejutan, tapi juga tulus. "Dok, jangan pernah tinggalkan saya, ya," ucapnya suatu hari dengan nada serius. Arini terdiam, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Selama kamu tetap menjaga rahasia ini, aku akan selalu ada di sini." Dan Ariel hanya tersenyum, menatapnya penuh keyakinan. Rahasia ini milik kita berdua. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Penutup. Di balik pintu tertutup sebuah klinik kecil. Kisah terlarang itu terus berlanjut. Dunia luar hanya melihat dokter yang bekerja profesional dan pasien yang sering datang untuk suntikan vitamin. Tapi di dalamnya, ada cinta yang nakal, manis, penuh keintiman. Cinta yang tumbuh di ruang yang seharusnya steril, namun kini menjadi saksi sebuah ikatan rahasia. Rahasia itu mungkin tidak pernah akan terungkap. Dan jika suatu hari ada yang bertanya, Dokter Arini hanya akan tersenyum samar, menyimpan semua cerita dalam-dalam di hatinya. Karena ia tahu, ada satu pasien nakal bernama Ariel, yang bukan hanya menyuntikkan vitamin ke dalam tubuhnya, tapi juga menyuntikkan rasa hidup ke dalam jiwanya.